Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati, saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Hari ini kita memasuki video yang ke-23 dari seri pelajaran Alkitab Orang Kristen Harus Tahu. Judul kecil yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama yaitu Yesus dan Pendeta Bayar Pajak. Saudara, Bapak Ibu, siapkan alat tulisnya, siapkan Alkitabnya, catat ayatnya, catat poin-poinnya. Barangkali bisa direnungkan kembali setelah Bapak Ibu sekalian belajar video bersama saya dan memahami semuanya akan lebih sempurna lagi. Saudara, saya bacakan firman Tuhan lebih dulu dari Matius 17 ayatnya ke-24 sampai dengan 27. Judul bacaannya, Yesus membayar bea untuk bait Allah. Saya bacakan lebih dulu ayat bacaan ini sebelum kita nanti membaca ayat yang lain dari Matius pasal 22. Demikian bunyi firman-Nya. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Saudara, lewat bacaan ini jelas dikatakan ketika Tuhan Yesus dan Petrus masuk ke bait Allah, maka pemungut bea bait Allah datang bertanya kepada Petrus, "Apakah gurumu tidak membayar 2 dirham untuk bea bait Allah?" Jawab Petrus, "Memangnya membayar." Nah saudara, setelah Tuhan Yesus tahu obrolan Petrus dengan petugas pemungut bea bait Allah, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, raja-raja di dunia itu mendapatkan bea dan pajak itu dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing, Guru."
Maka jawab Tuhan Yesus, berarti rakyatnya bebas, tidak perlu bayar. Nah saudara, tetapi yang sangat disayangkan oleh Tuhan Yesus, jangan sampai terjadi di dalam hidup saudara dan hidup saya. Dia berkata kepada Petrus, walaupun sesungguhnya kita bebas untuk tidak membayar, tetapi janganlah jadi batu sandungan. Karena pemungut tadi atau mungkin orang-orang lain tidak memahami perkara ini. Oleh karena itu, bayarlah untuk kamu dan untuk aku. Mancinglah. Pergilah engkau memancing, dan ada ikan yang nanti engkau tangkap. Di mulutnya ada 4 dirham. Bayarkanlah 2 dirham untuk aku, 2 dirham untuk engkau, agar supaya tidak menjadi batu sandungan. Saudara, bicara tentang hamba Tuhan, pendeta, bicara tentang rumah ibadah, gereja, pastilah kita akan berbicara. Ini adalah kegiatan sosial yang nirlaba, yang tidak mencari keuntungan. Ataukah ini akan bicara tentang sebuah yayasan yang nirlaba, yang tidak mencari keuntungan. Dan di negeri kita Indonesia, sepertinya ada undang-undang, lembaga yang seperti ini tidak perlu bayar pajak. Nah saudara, sekarang muncul persoalan. Walaupun ada undang-undangnya, tetapi bukankah ada begitu banyak masyarakat yang oleh karena matanya melihat hidup atau gaya hidup seseorang hamba Tuhan, dan di atas mimbar begitu meyakinkan seberapa banyak mereka mendapatkan persepuluhan dalam 1 bulan, yang telah membuat banyak otak orang yang melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, otaknya jadi berkesimpulan kalau dengan demikian betapa luar biasanya pendapatan lembaga yang dibebaskan untuk membayar pajak ini. Nah saudara, sepertinya iman sebagai hamba Tuhan ditantang sekarang. Apakah Anda punya pemikiran sama seperti Kristus, yang walaupun sesungguhnya rakyatnya itu bebas untuk tidak usah membayar bea bait Allah, tetapi Kristus tetap mengutus Petrus, pergilah engkau memancing, dan ikan yang kau tangkap tadi, di mulutnya ada uang senilai 4 dirham. Bayarlah untuk engkau 2 dirham, dan untuk aku 2 dirham, dengan maksud dan tujuan jangan menjadi batu sandungan. Saudara, ini adalah tantangan iman yang ditujukan kepada para hamba Tuhan di Indonesia tentunya, yang hidupnya dikatakan oleh banyak orang sangat mewah, sangat berkelimpahan, dan luar biasa sekali, dengan aksesoris barang-barang mewahnya yang dipakai melekat pada tubuhnya, serta kendaraan yang ditungganginya, dan rumah megah, pergi wisata, pergi kuliner di tempat-tempat yang berkelas, yang sudah menjadikan banyak orang yang menyaksikan dengan matanya, banyak orang yang mendengar atas khotbah-khotbahnya, seberapa banyak persembahan itu masuk, seberapa banyak persepuluhan itu masuk, ketika hamba Tuhan ini begitu meyakinkan jemaatnya agar supaya jemaatnya memberikan persembahan persepuluhan supaya hidupnya diberkati, telah menimbulkan kesimpulan di dalam otak mereka bahwa betapa banyak juga pendapatan dan penghasilan seorang hamba Tuhan tersebut, karena bisa dilihat, bisa ditonton dengan gaya hidup dia bersama seluruh keluarganya, yang mungkin harus berlibur
ke luar negeri, bukan bicara 2 bulan, tapi mungkin bisa berbulan-bulan mereka tinggal di sana dengan satu alasan, capek melayani Tuhan sepanjang tahun, berarti boleh kan tinggal untuk berlibur agar supaya nanti pulang lagi dengan semangat yang baru kembali untuk melayani Tuhannya. Saudara, inilah tantangan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada Anda dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam kelimpahan. Nah, saudara, sekarang kita lihat di dalam bacaan di dalam Matius pasal 22 mulai ayat 15 sampai dengan 22, judul bacaannya tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara, Yesus yang adalah Tuhan seringkali diberikan pertanyaan bukan untuk seseorang belajar untuk mengetahui apa yang mereka tidak mengerti. Tetapi seringkali pertanyaan-pertanyaan ini dipakai oleh mereka untuk mencobai Tuhan Yesus, untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus, untuk mengukur ilmunya Tuhan Yesus. Karena mereka kebanyakan adalah orang-orang pandai, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang betul-betul orang yang menguasai kitab suci. Nah, saudara, Tuhan Yesus ditanya oleh mereka, boleh tidak membayar pajak kepada kaisar? Nah, saudara, Yesus Kristus Tuhan tahu isi hati mereka. Mereka ingin mencobai dia, dan dia minta kepada mereka, mana uang yang dipakai untuk membayar pajak kepada kaisar? Maka datanglah seseorang dengan menyerahkan uang 1 dinar. Dan kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapa yang ada di dalam mata uang ini?" Mereka berkata, "Ini adalah gambar dan tulisan kaisar." Maka Tuhan Yesus menjawab, "Berikanlah kepada kaisar apa yang harus kau berikan, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Nah, saudara, bacaan firman Tuhan ini sering dipakai oleh kebanyakan hamba Tuhan untuk menyatakan bahwa seorang hamba Tuhan itu juga berhak menerima persembahan persepuluhan. Oleh karena itu, jemaat diminta, di samping engkau membayar pajak, engkau juga harus mempersembahkan persepuluhan kepada Allah. Pajak bayar kepada pemerintah, pajak bayar kepada kaisar, persepuluhan kepada Allah lewat hamba Tuhan. Dengan arti kata lain, tanpa sadar, banyak hamba Tuhan yang mengkhotbahkan ini berarti dia mengakui ketika dia menerima persembahan persepuluhan dari jemaat menjadi wakil Allah, ini adalah penghasilan atau pendapatan hamba Tuhan tersebut.
Nah sekarang persoalannya, ketika engkau mengakui ini adalah pendapatan yang engkau miliki, yang menjadi hakmu dan keluarga, pertanyaannya, apakah engkau juga menjadi orang yang taat kepada pemerintahmu, yang taat di dalam membayar pajak, agar supaya di dalam hidupmu sebagai seorang hamba Tuhan, engkau bersama dengan keluargamu punya kontribusi yang jelas atas republik di mana engkau tinggal. Engkau memiliki nilai tambah untuk Indonesia ini, sehingga keberadaan gereja sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi masyarakat di mana gereja itu ada. Dan lewat gereja yang setiap kali dibangun, yang memberikan kontribusi yang jelas, kita akan dilihat sebagai berkat di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya setiap minggu mengganggu begitu banyak masyarakat lainnya, oleh karena lahan parkir gereja itu bisa tidak cukup dengan mobil-mobil jemaat yang diberkati dengan berkelimpahan. Tetapi lewat hadirnya gereja yang memberikan kontribusi yang jelas untuk negeri, untuk banyak masyarakat di sekelilingnya, saya yakin izin mendirikan gereja akan lebih mendapatkan kemudahan, karena gereja hadir bukan meresahkan masyarakat, tetapi gereja hadir bukan cuma sekedar membangun iman dan karakter jemaat, tetapi sekaligus hadirnya gereja boleh menjadi terang dan garam dunia bagi orang yang ada di sekitar di mana gereja itu didirikan. Oleh karena itu, saudara, apakah benar engkau boleh menjadi orang yang seperti Tuhan Yesus, yang diakui oleh musuhnya, bahwa mereka berkata demikian di dalam ayat ke-16. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur." Apakah saudara dan saya menjadi orang yang jujur, yang mau taat kepada pemerintah, di mana Tuhan berkata tidak ada pemerintahan yang ada di bawah kolong langit yang tidak berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu takutlah kepada pemerintahmu, karena pemerintah juga adalah hamba Allah. Nah saudara, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Saudara, Yesus Tuhan diakui oleh orang-orang Herodian dan orang ahli Taurat dan orang Farisi sebagai orang yang jujur, yang berani mengajarkan kebenaran firman Tuhan tanpa harus dia tutupi. Dia tetap akan bicara tentang kebenaran, walaupun kebenaran yang dia sampaikan itu mungkin akan menyinggung perasaan begitu banyak tokoh-tokoh agama di zaman Kristus hidup. Mungkin akan membuat telinga mereka panas, membuat hati mereka itu mendongkol oleh karena pemberitaan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang tanpa ditutupi dia menyampaikan berita firman Tuhan ini, dan seringkali ditujukan kepada komunitas tertentu dengan dia berkata, "Celakalah engkau hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau orang munafik." Saudara, seringkali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menohok muka dan hati para tokoh agama di zaman Kristus dia hidup. Tetapi dia tidak takut. Sebab apa? Dia tidak mencari muka kepada siapapun, tetapi dia semata-mata menyampaikan isi hati Bapaknya. Dan sampai kapanpun, yang namanya kebenaran tetap dia beritakan, yang namanya kebenaran tetap dia tegakkan, karena dia hidup
Oleh karena Bapa yang mengutus kepada dia, sehingga dia akan mati-matian menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Bapa kepada setiap orang yang ada di sekitar dia, agar supaya semuanya mengetahui kebenaran adalah tetap kebenaran. Oleh karena itu, kembali kepada judul topik kita pada video yang ke-23, benarkah engkau ingin meneladani Yesus di dalam hidupnya dan menjadi pengikutnya yang ingin menggenapi 3 syarat utamanya, yaitu menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku? Jika itu ya, engkau adalah hamba Tuhan yang benar. Tetapi saya ingin peringatkan sekali lagi, menjadi pengikut Kristus bukanlah sesuatu yang mudah. Karena menjadi pengikut Kristus harus menyiapkan hati, bahwa kita tahu akan begitu banyak penderitaan yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini bersama keluarga. Oleh karena Yesus juga membayar bea bait Allah, Yesus juga membayar mengajari bayar pajak. Giliran sekarang, apakah engkau dan saya yang mengakui bahwa persepuluhan adalah hakku, persepuluhan adalah pendapatan buat keluargaku, kami tidak bekerja, dan dari situlah Tuhan memelihara keluarga kami? Sudahkah engkau membayar pajak seperti apa yang Kristus teladankan dan apa yang Kristus telah beritakan? Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Shalom. Amin.